dulu ya, di mute dulu. Mikrofonnya di mute dulu, biar suara Bapak terdengar dengan jelas. Ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin ya. Pagi ini kita bisa bertatap muka ya, walaupun dengan cara Google Meet ya. Tapi mudah-mudahan tidak mengurangi kerinduan kita ya untuk bertemu kembali dalam pembelajaran tatap muka gitu ya. Semoga corona cepat berlalu dan kita bisa belajar di sekolah, di kelas lagi ya, bersenda gurau lagi gitu kan ya. Belajar dengan menyenangkan kembali gitu. Jadi mudah-mudahan ini juga menyenangkan ya. Baik, sebelum kita memulai, marilah kita mulai dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Dan bagi yang beragama non-muslim bisa berdoa dengan keyakinannya masing-masing. Ya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai. Ya. Baik, anak-anak Bapak yang Bapak cintai, pagi ini kita akan melakukan pembelajaran yaitu matematika tentang skala ya, tentang skala. Sebelum itu kita mulai dengan absen terlebih dahulu ya. Tapi absennya tidak satu persatu. Nah, di sini Bapak bisa melihat ya. Ada 25 anak ya, artinya 5 anak lagi 7 anak ya, 7 anak belum bergabung. Mudah-mudahan bisa menyusul ya. Itu mudah-mudahan bisa bergabung. Baik anak-anak yang Bapak cintai, dalam pelajaran skala ini ya, kita bisa mengaitkan dengan materi sebelumnya ya. Gitu. Terutama misalnya dalam pembelajaran IPS yang sudah kita pelajari yaitu tentang peta gitu kan ya. Dalam peta itu ada skala ataupun anak-anak bisa dengan denah gitu yang seperti denah undangan. Tentunya anak-anak sudah tahu semua ya, denah lokasi. Nah, itu ya. Ini. Jadi dalam membuat denah atau dalam membuat peta itu pasti ada yang namanya skala ya. Itu skala. Nah, kemudian dalam peta ini ada peta administrasi Provinsi DKI Jakarta ya. Nah, di sini ada skalanya gitu ya. Mana skalanya? Itu skalanya bisa diklik Pak Dimas. Itu ada di pojok kanan atas ya. Kita perbesar ya, ada di pojok kanan atas itu. Nah, berapa skalanya dalam peta ini? Nah, skalanya adalah 1/75.000 ya, skalanya 1/75.000. Apa sih artinya 1/75.000 itu? Artinya adalah setiap 1 cm pada peta itu mewakili 75.000 cm jarak yang sesungguhnya ya,
setiap 1 cm itu mewakili 75.000 cm jarak yang sesungguhnya. Itu. Nah, 75.000 cm ini bisa kalian rubah ke dalam meter, ya. Jadi berapa kalau dirubah ke dalam meter? Jadi 750 meter. Kemudian kalian bisa rubah lagi ke dalam kilometer, yaitu 0,75 kilometer. Jadi setiap 1 cm pada peta, jarak sebenarnya itu 0,75 kilometer, ya. Ini, Pak, tapi kok ini petanya kecil, gitu kan ya. Nah, ini karena dalam bentuk gambar ya. Mungkin aslinya lebih besar, gitu kan ya. Itu. Baik, Pak Dimas, slide-nya mana, Pak Dimas? Halo? Pak Dimas? Nggak muncul masuk, Mak. Nggak muncul ya? Anak-anak muncul nggak slide-nya? Sebentar ya. Tidak, enggak, Pak. Enggak, Pak Dimas. Enggak. Iya, slide-nya Enggak Oke. enggak kelihatan, Pak. Oke, bentar ya. Pak Dimas lagi Oke, buka Pak. kembali slide-nya ya. Nah, ini yang keempat, Pak Dimas. Keempat dulu. Oke. Baik, kita lanjut ya. Itu yang tadi. Jadi, satu ini ya, itu merupakan jarak pada peta ya. Kemudian 75.000 ini itu merupakan jarak sesungguhnya atau sebenarnya. Jadi apa yang dimaksud dengan skala? Ya, skala adalah perbandingan antara jarak pada peta dengan jarak sebenarnya atau sesungguhnya. Itu ya. Kemudian rumusnya seperti apa? Ini rumus untuk skala ya. Skala sama dengan jarak pada peta ya, dibagi jarak sesungguhnya ya. Jarak pada peta dibagi jarak sebenarnya atau sesungguhnya. Kita bisa singkat, kalau jarak pada peta kita singkat JP ya, biar memudahkan. Dan jarak sebenarnya atau sesungguhnya kita singkat JS ya, jarak pada peta dibagi jarak sesungguhnya. Itu. Baik, contoh ya. Kita lihat contoh. Rumah Ami berjarak 3 km dari sekolah. Di denah tertulis 5 cm. Maka skala yang harus digunakan ialah tuh ya. Bagaimana caranya? Baik, kita jawab ya. Diketahui dulu yaitu jarak sebenarnya 3 km ya. 3 km kita rubah dulu ke dalam sentimeter ya, yaitu turun ke bawah ya, turun ke bawah sebanyak 5 tangga ya, kalau kalian perhatikan dulu ya. Jadi 300.000 cm ya, dikali dengan 100.000 ya. Kemudian jarak pada peta yaitu 5 cm. Maka ya, skalanya adalah jarak pada peta berbanding jarak sebenarnya.
ya, yaitu 5 berbanding 300.000 ya. Nah, kemudian bagaimana menjawabnya? 5 dibagi 300.000, yaitu dengan disederhanakan ya, supaya jarak pada petanya itu menjadi 1 cm ya. Dalam hal ini 5 cm-nya maka dibagi dengan 5. Kemudian 300.000 dibagi dengan 5 lagi ya. Atas dan bawah itu harus sama dibaginya ya. Harus sama, jangan beda-beda nanti salah. 5 dibagi 5 itu 1, sedangkan 300.000 dibagi 5 yaitu 60.000. Maka skala jadi skala yang dapat digunakan adalah 1 berbanding 60.000 ya, gitu. Nah, selanjutnya ada soal ya. Siapkan pulpen sama kertasnya ya, sama bukunya ya. Kita coba ya. Soalnya adalah ketinggian menara adalah 60 meter. Jika ketinggian denahnya 10 cm, maka berapakah skala yang dapat digunakan? Baik, Bapak kasih waktu berapa menit ya? Jangan lama-lama ya. Pak, tadi apaan aja, Pak? Ulangin, Pak. Apa? Kenapa? Pak, maaf, ulang dulu, Pak. Soalnya, Soalnya ulang dulu. ya, Soalnya adalah ulangi. ketinggian menara adalah 60 meter. Ya, ketinggian menara adalah 60 meter. Jika ketinggian denahnya 10 cm, maka berapakah skala yang dapat digunakan? Itu ya. Silakan dikerjakan. Bapak kasih waktu 5 menit ya? Cukup ya? 5 menit. Atau kelamaan? Pak, Cukup soalnya, ya? Pak. Kenapa, Abias? Soalnya gimana, Pak? Ini soalnya ada di slide. Nggak kelihatan ya? Kelihatan nggak? Enggak. Enggak kelihatan, Pak. Nggak kelihatan. Enggak kelihatan, Pak. Enggak. Oh, nggak kelihatan jawabannya. Tapi Bapak kelihatan loh. Baik, Bapak Kelihatan, ulangi Pak. ya. Bapak ulangi. Oh, kelihatan. Ketinggian menara. Nanya ayah Ya, dengarkan baik-baik ya. Dengarkan baik-baik. Ketinggian menara adalah 60 meter. Ya. Jika ketinggian denahnya 10 cm, maka berapakah skala yang dapat digunakan? Terus? Nah, Coba lagi Pak, ulang sekali lagi Pak. Ulang, Pak. Sekali lagi, Pak. kalau ditulis ya, ditulis aja ya di sini ya. Ya benar Pak, benar. Tulis. Ya, Pak. Terus aja, Pak. Ketinggian menara adalah 60 meter. Ketinggian menara 60 meter. Udah bikin ketinggian menara. Terbalik ya.
Halo. Iya, Ibu. Oh gitu. Iya, Bu. Tadi tuh udah apa namanya? 15 menit yang lalu, Bu, disuruh itu tapi anak-anak pada nggak ngerti. Padahal udah dikasih slide-nya. Oke, bentar, Bu ya. Saya suruh. Iya, iya. Ya, bentar ya, Bu ya. Oke. Oke. Baik, anak-anak. Supaya soalnya kelihatan, maka rotasi layarnya itu diaktifkan. Ya, mungkin ini salah satu dari rotasi layar yang tidak aktif ya. Jadi yang tadi dimiring-miringin gitu tuh. Ya, rotasinya klik rotasi gitu supaya kelihatan mungkin ya. Itu Bapak dapat info dari kepala sekolah. Baik. Sudah selesai? Sudah, Pak. Sudah, Pak. 1 banding 600, Bentar Pak. dulu. Bentar dulu. 1/600, Pak. Bentar dulu. Satu Ya. banding 600, Pak. 1/600, Pak. Bentar dulu. Oke, Satu ya. 600, Pak. 100, Pak. Baik, siapa yang mau menjelaskan ya kenapa bisa 1/600? Coba yang lainnya mikrofonnya di offin ya, di mute, mikrofonnya di mute, dan yang mau menjawab boleh dibuka ya. Gitu. Nanti kalau yang terbuka nah, maka harus menjawab nih ya. Kalau yang mute-nya terbuka. Baik. Baik, silahkan siapa yang mau menjawab, satu orang saja. Ada? Yang mau menjawab? Kameranya nggak tutup, jadi cuma suara doang. Kalau nggak ada, Bapak tunjuk ya. Kalian jawab ya. Ya, baik. Silahkan. Aira boleh menerangkan jawabannya seperti apa. Ya, seperti yang Sama dengan contohkan. 5. Salah sama dengan Jarak pada
peta dibagi jarak pada skala sebenarnya 10 banding 6.000. 10 per 6.000 dibagi masing-masing 2. Hasilnya 5.000 per 3.000 sama dengan 5.000 banding 3.000. 5.000 Banding dibanding 3.000. 3.000. Oh. Baik, ada yang lain? Ya. Benar, Mas? Aira jawabannya seperti tadi ya. Coba Fahri. Ada Fahri? Ini ambil sama saya. Kita kasih. Ya. Al Fahri. Silakan jawabannya seperti apa? Denah dibagi jarak sebenarnya, jadi kan 10 dibagi 60 meter. 10 dibagi 60 meter. Dijadiin ke senti, nolnya ditambah 2, dikali 100. Iya, benar. Jadi 10 dibagi 6.000 Ya, terus sama dengan 1 banding 600. 1 berbanding 600. 100. Ya, baik. Kita bahas ya, ya. Gitu. Jadi, terima kasih kepada Aira dan Al Fahri ya. Terima kasih. Gitu. Kita jawab. Tinggi sebenarnya itu sama dengan jarak sebenarnya ya, yaitu 60 meter. 60 meter ini dirubah dulu ke dalam sentimeter, yaitu dikali dengan 100 menjadi 6.000 cm ya. Jangan lupa ini harus dirubah dulu ke dalam sentimeter. Kemudian denah ketinggiannya yaitu sama dengan jarak di peta ya. Berapa jarak di peta? 10 cm ya. Ditanyakannya yaitu skalanya berapa? Maka skala sama dengan jarak pada peta ya, dibagi jarak sebenarnya ya. Nih jarak pada peta dibagi jarak sebenarnya yaitu sama dengan 10 dibagi 6.000 ya. Gitu. Karena skala itu mengharuskan 1 cm ya, seperti yang pengertiannya, maka ya, itu 10-nya dibagi dengan 10 ya. 10 dibagi 10 dan 6.000-nya otomatis mengikuti, harus dibagi dengan 10 juga ya. Maka skalanya sama dengan 1 ya berbanding 600 ya, gitu ya. Tuh. Nah, Pak, bagaimana kalau saya nggak tahu seperti yang misalnya Aira tadi, 10 dibagi 2 ya, 10 dibagi 2 jadi 5, 6.000 dibagi 2 menjadi Pak, nggak ada suaranya, Pak. Pak, nggak suaranya, Pak. Pak, nggak ada suaranya, Pak. Suaranya nggak ada, Pak. Pak, bisa. Suaranya tak ada. Sinyalnya tunggu sebentar. Nah, ya udah masuk. Iya, Pak, sama Pak, sinyalnya juga jelek, Pak. gimana Pak Dimas? Iya, tadi Pak Sukma nggak ada suaranya, Pak. Oh, kita terangkan lagi ya.
Putus ya? Iya Pak, tadi putus Pak. Hei. Ya, Bapak ulangi ya. Oke, jadi tinggi sebenarnya itu sama dengan jarak sebenarnya, yaitu 60 meter. 60 meter ini dibagi, 60 meter ini dirubah menjadi sentimeter, yaitu dikali dengan 100 menjadi 6.000 cm ya. Ketinggian denah pada petanya yaitu atau jarak pada peta 10 cm ya. Maka skalanya adalah jarak pada peta ya dibagi jarak sebenarnya. Jarak pada peta berapa? 10. Jarak sebenarnya 6.000. Jadi 10 dibagi 6.000 ya. Gitu. Kemudian 10 dibagi 6.000 ini dibagi lagi ya. Itu dibagi atau disederhanakan supaya hasilnya satu ya, supaya hasilnya 1. Itu jarak pada petanya itu harus 1 ya. Itu skala ya, kalian sudah tahu semua ya, skala itu adalah 1 berbanding titik-titik gitu ya. Jadi 10 dibagi 10 dibagi 10 berapa? 1. Kemudian 6.000-nya yaitu mengikuti ya, yaitu dibagi dengan 10 lagi, harus sama ya dibaginya. 6.000 dibagi 10 yaitu 600. Maka skalanya adalah 1 berbanding 600 ya, skala yang dapat digunakan 1 berbanding 600 gitu ya. Ada yang ditanyakan ya tentang skala ini? Ada yang belum paham? Sudah Pak. Paham ya, insya Allah Udah, ya. Pak. Insya Allah udah Pak. Sudah, Pak. Insya Allah udah Pak. Insya Allah Ya. udah Pak. Udah. Sudah, Pak. Sudah Pak. Sudah Pak. Insya Allah bisa Pak. Sudah ya, insya Allah ya. Insya Allah. Jadi, Pak ulangi ya. Jadi, Insya Allah Pak. untuk ke skala itu harus ya dibaginya supaya sama dengan 1 ya. Nah, tadi itu ada teman kita ya, tidak salah itu ya, tidak salah. Cuman dibaginya masih belum ke yang paling sederhana ya, yaitu dibagi 2 dulu. Nah, nggak apa-apa, nanti dibagi lagi sampai dengan 1 ya, sampai yang paling sederhana ya. Kalian sudah memahami semua pada pembelajaran pecahan ya, itu bagi dengan yang paling sederhana itu akan menjadi skala ya. Oke, baik, insya Allah sudah paham semua ya. Insya Allah Pak. Insya Allah Pak paham. Ya. Insya Allah Pak. Ya, baik. Apa sih manfaat kita belajar skala gitu? Apa manfaatnya? Ada yang tahu? Apa manfaat kita belajar skala? Ya. Nah, supaya kita Agar bisa membaca pada peta Pak. ya kita bisa membaca jarak sebenarnya itu pada peta ya. Peta. Pada peta. Apalagi ya, mengetahui perbandingan antara ya jarak sebenarnya dengan jarak pada peta. Itu ya.
Oke. Yaitu yang kedua, yang pertama ya, kita dapat memudahkan ya menggambar pada peta. Yang kedua, kita bisa membantu memahami kondisi sesungguhnya ya, atau letak geografis ya kalau dalam pelajaran IPS itu. Ya, kita juga dapat memperbesar atau memperkecil sebuah peta ya. Itu pokoknya banyak sekali ya. Kalau kalian ingin jadi arsitek, nah itu ya pasti memahami tentang skala ini. Baik ya. Tentang peta. Ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan tentang skala ini? Kalau menurut saya tidak, Pak. Ya, nggak ada. Nah, ada lagi? Tidak, Pak. Tidak ada, Pak. Tidak ada, Pak. Tidak ada. Tidak ada. Pak. Tidak ada. Tidak ada, Pak. Tidak ada. Tidak ada, Pak. Ada ya? Baik. Kalau begitu, ya, oke. Bapak berikan ya tugas ya. Kalian kerjakan. Tugasnya ada 5 soal ya di Google Classroom ya. Baik, Pak. Dan Baik, Pak. sekarang sudah, Baik, Pak. ya, Oke. sekarang sudah muncul di Google Classroom. Akan dikerjakan, kemudian difoto ya, difoto, kemudian diupload di Google Classroom. Diupload kan, Pak? Ya, diupload di Google Classroom. Gitu ya. Baik, sebelum Bapak tutup ya pembelajaran hari ini, Iya, Pak. ya mau tanyakan ke Ya, Pak. untuk Ya, Ibu Kepala Sekolah, ada pesan-pesan enggak gitu untuk kita semua? Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, silakan ada pesan-pesan enggak gitu untuk saya sebagai pendidik dan untuk anak-anak semua. Saya belajar lebih menyenangkan lagi ya Bu ya. Jujur ini pertama ya Bu ya, jadi agak gugup nih saya juga Bu. Baik, silakan Ibu. Baik, terima kasih Pak Sukma atas kesempatan dan waktunya. Anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, coba yang di-mute lagi ya. Sebentar saja Ibu. Ada sebentar aja, oke. Di-mute dulu semuanya supaya suaranya kedengaran jelas ya. Baik anak-anak, alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari Ibu bahagia sekali bisa melihat wajah kalian dengan penuh semangat ya. Tepuk tangan dok semuanya. Tepuk tangan juga buat semangat yang hebat ya. Tepuk tangan buat waktunya. Baik. Oke, bagus, semangat ya. Ayo di mute lagi. Ya, pagi hari ini kita bertemu di sini ya.
dan anak-anakku Ibu lihat belajar bersama Pak Guru, walaupun belajar dari rumah BDR, kalian tetap semangat ya. Pagi hari ini kalian bisa bertemu dengan teman-teman, bisa bertemu dengan Pak Guru, walaupun melalui Zoom meeting ya, tidak mengurangi rasa kangen, rasa rindu bersama teman-teman ya. Yang hebat juga nih yang belajarnya sudah memakai seragam. Wih, hebat ya, belajarnya pakai dasi, bajunya merah putih, pakai dasi lengkap. Wih, keren banget. Jadinya sudah betul-betul merasakan belajar seperti di sekolah ya, walaupun memang kalian yang sebenarnya berada dari rumah, tapi kan bertemu dengan Pak Guru, belajar juga, dicerangin juga ya. Kalian senang tidak? Pasti Senang sekali. biasa ya. Kalian sehat semuanya, ayah bunda ya. Yang penting untuk masa sekarang ini kalian jaga kesehatan ya. Kita masih dalam PSBB new, PSBB yang baru. Tetap kita harus menjaga protokol COVID-19. Ada 3M ya. 1, memakai masker apabila keluar rumah. Tetap cuci tangan. Cuci tangan. Pinter. Suka cuci tangan enggak? Yang apa-apa cuci tangan, airnya mengalir, pakai sabun, jangan lupa. Seperti yang sudah kita ajarkan, mencuci tangan berapa detik ya. Kemudian ketika menjauhi kerumunan, ketika ada kerumunan kita harus menjaga jarak ya. Tetap dijaga sayang ya, karena yang namanya Mas COVID-19 dan Neng Corona itu nggak tahu adanya di mana. Mungkin dekat dengan kita atau jauh, wallahu alam. Nah, supaya kita menjaga jangan sampai kena, kita tetap harus berikhtiar ya, berusaha supaya jangan sampai kena, supaya kita sehat semuanya. Kalau kita sehat nanti kita bisa bertemu di sekolah dalam keadaan sehat semuanya, bisa kembali normal, bisa belajar di kelas. Kalian selama ini belum tahu kan kelasnya di mana ya? Atau masih yang kemarin, kalian kelas 4 atau kelas 5 ini? Kelas 5 ya, sudah naik. Oke. Walaupun awal sudah telat, kalian sudah UTS, tetap Ibu mengucapkan juga selamat bahwa kalian sekarang sudah naik kelas dan sekarang sudah kelas 5. Ya, kelas 5 ya benar? Iya, kelas 5. Berarti kalian belajar sebentar lagi. Kelas 5 tahu-tahu naik kelas 6. Kelas 6 tahu-tahu lulus, sudah. Goodbye, SDN Cilandak Barat tahun 4. Ya. Tapi sekarang kalian kelas 5 itu harus betul-betul mempersiapkan belajarnya karena tidak ada ujian nasional. Kelulusannya ditentukan dari mulai sekarang ini. Ya, pelajarannya dari UTS, KTS-nya, dari UAS-nya nanti, ulangan hariannya, kemudian tugas-tugasnya itu akan menentukan naik atau enggaknya, kemudian lulus atau enggaknya nanti ya. Jadi kalian ini harus belajarnya harus serius, harus semangat walaupun belajarnya dari rumah ya. Tetap harus betul-betul serius. Apabila Pak Guru memberikan tugas, pasti Pak Guru minta bantuan sama mama dan papa, ya. Mama, bunda, ayah, bunda, sama di rumah pasti itu. Makanya kalian ini harus patuh sama ayah dan bunda selain sama Pak Guru. Kalau kalian waktu di sekolah, kalian harus patuhi perintah Pak Guru dan ayah bunda. Sekarang terbalik dari Pak Guru kepada ayah bunda. Jadi ayah bunda itu sama fungsinya dengan guru ya, guru kalian juga. Jadi apa-apa Pak Guru akan meminta penilaian tentang karakter kalian, karena K13 itu kan ada KI 1, KI 2, KI 3 dan KI 4. KI 1-nya itu tentang apa, KI 2-nya tentang apa, itu orang tua sendiri yang tahu sekarang. Karena sikap kalian, kemudian kepatuhan terhadap keimanan juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala juga akan lebih tahu lagi bersama orang tua. Pak Guru nanti akan menanyakan apakah sholatnya dilaksanakan, apakah ketika bangun tidur baca doa atau tidak, apakah ketika mau minjam sesuatu kepada adik atau kakak atau ayah minta maaf dulu atau minta tolong dulu atau tidak ya. Kalau ketemu orang permisi ya dan sebagainya, sikap-sikap yang demikian itu nanti akan Pak Guru tanyakan kepada orang tua kalian sebagai bentuk penilaian sikap dan tingkah laku ya. Jadi
penilaiannya itu bukan hanya pengetahuannya saja, bukan mata pelajarannya saja. Sikap kamu terhadap ayah bunda suka ngelawan atau tidak, kalau disuruh suka menolak atau tidak, suka marah-marah atau tidak sama orang tua. Nah, itu nanti ditanyakan sama Pak Guru. Kalau suka melakukan hal-hal yang tidak baik sama orang tua, itu nanti nilainya berkurang di sikapnya. Ya, ada yang Muslim tidak sholat 5 waktu, nanti berkurang nilainya. KI 1 kan melaksanakan sholat 5 waktu, menjalankan perintah Allah. Kemudian membaca, mengaji, apalagi ya, banyak deh, ya banyak sekali yang harus kalian lakukan. Nanti sekali lagi kalian jangan dikira mama, ayah, bunda itu tidak akan ditanya sama Pak Guru tentang sikap-sikap kalian, akan ditanyakan untuk mengisi laporan penilaiannya nanti, ya. Karena kalian itu harus sudah diperhitungkan mulai dari kelas 4 ya, kelas 4, kelas 5, kelas 6. Itu akan menentukan kelulusan kalian di kelas 6 nanti, ya. Mudah-mudahan melalui pandemi ini kalian tetap semangat, jadi anak-anak yang semangat, soleh, ya, sehat, cerdas, dan tetap kreatif, ya. Amin. Amin, Bu. Amin ya rabbal alamin. Ya, ya, semoga kita terhindar dari Amin, Bu. ya. Amin, Bu. Iya, oke, ya. Terima kasih, tetap semangat kalian belajar tentang skala ya. Tadi kata Pak Guru, untuk apa belajar skala ya? Nah, kalau tadi Pak Guru kan ngasih itu tuh undangan tuh Dena. Kalau kalian mau ada dapat undangan nih, temennya mau hitanan, diundang, dikasih alamat, dikasih undangan, di undangannya alamatnya ada denahnya. Berarti kalau kalian nanti diundang temannya ada yang hitan, mau kondangan, ada itunya, kalian sudah bisa. Oh, berarti Mama sekarang kita jaraknya 7 km nih Mah. Dari mana kamu tahu? Nih Mah, lihat di peta, lihat undangan. Hebat anak Mama, berarti kalian belajar tentang skala ini hebat ya. Kalian sudah mengukur jarak yang sebenarnya dari undangan itu nanti ya. Tadi kan dari undangan ya. Nanti kalian coba, nanti kalau dapat undangan atau gini, cari undangan-undangan, lihat. Nah, sekarang di undangan itu pasti ada skalanya. Coba kamu cari undangan-undangan, minta sama Mama atau Papa cari undangan, kemudian kamu hitung skalanya ya, supaya tahu nanti, supaya tambah oke. Oke, terima kasih, tetap semangat, tepuk semangat. Nah, ayo buka semuanya. Tepuk semangat. Manggil Bapak. Terima kasih Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sama ayah dan bundanya. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Sukma. Assalamualaikum Pak Sukma. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Sukma. Belum selesai sayang. Aku hidupin itu. Alamin ya, kalau kita lakukan pembelajaran jarak jauh via Google Meet ini. Assalamualaikum. Ya, gitu. Sebelum kita tutup, kita ada sesi foto-foto dulu ya Pak Dimas ya. Halo Pak Dimas. Iya betul ada foto dulu ya. Kameranya mohon dibuka dulu ya. Kelihatan muka ganteng-ganteng dan cantik-cantiknya ini. Kita foto dulu ya. Gimana gayanya Pak Dimas? Oke, pertama gayanya semangat dulu. Semangat, yuk kepala tangannya. Semangat. Kameranya belum dibuka nih, Citra, Aulia, Pasini, yang belum dibuka Khairul. Ya. Oke, siap ya. Semangat semua. Semangat. 1, 2, 3. Semangat. Oke. Lagi Pak Dimas, apa ya. nih? Segini. Oke, lope. Gaya lope. Oke, 1, 2, 3, lope.
Oke. Oke. Ada lagi? Yang ngomong Assalamualaikum. lagi Udah, jadi assalamualaikum. itu assalamualaikum ini Mas. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Oke, sekarang gaya oke. Oke, siap. Gaya oke semua. Oke, mantap. Siap. 1, 2, 3. Oke, sudah selesai masuk, Mas. Ya, baik. Sudah selesai pembelajaran kita hari ini ya. Semoga kedepannya kita Terima kasih. ketemu lagi ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Sukma. Terima kasih. Terima kasih Pak. Ya, kita alhamdulillah sama-sama. Iya, Pak. Ya, 1, 2, 3. Alhamdulillah kita Alam. Amin. Dadah. Yang terlambat nonton bisa lihat di YouTube-nya SD Cilandak ya. dadah semuanya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum, Pak. Sama. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Pak.